Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu emiten yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu PT Bakri and Brothers, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya BNBR. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, ada apa sih sama saham BNBR? Kok kayaknya ada pergerakan baru? Nah, pas banget, kita akan kupas semua itu di sini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Obrolan kita kali ini tujuannya murni buat nambah wawasan dan edukasi. Sama sekali bukan ajakan buat beli atau jual. Jadi pastikan kalian tetap melakukan riset mendalam sendiri, oke? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kabar terbarunya, terus kita dalami fokus mereka ke energi hijau, kita intip dari mana sumber dananya, lalu kita coba sambungin semua benang merahnya. Dan terakhir kita lihat kira-kira apa langkah selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, belum lama ini, BNBR bikin dua gebrakan besar yang seolah-olah ngasih sinyal kuat kalau perusahaan ini lagi mau ganti arah. Nah, ini dia dua langkah strategisnya. Yang pertama, mereka gandengan sama perusahaan raksasa energi hijau, namanya Envision Energy. Yang kedua, mereka punya rencana buat ngumpulin dana segar dari pasar. Dan angkanya nggak main-main, 6,5 triliun rupiah. Dua hal ini kelihatannya beda, tapi sebenarnya nyambung banget. Yuk kita bedah dulu langkah yang pertama, soal fokus mereka ke energi hijau. Kemitraan strategis ini sebenarnya kayak gimana sih? Jadi untuk mewujudkan mimpi hijaunya, BNBR ini nggak sendirian. Mereka menggandeng Envision Energy. Kalau BNBR kan kita udah kenal lah ya, salah satu grup usaha besar di Indonesia. Nah, Envision ini juga bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka itu pemain kelas kakap global di bidang teknologi hijau. Jadi ini bisa dibilang kolaborasi dua raksasa. Dan kesepakatan ini bukan cuma wacana loh, udah resmi ditekan di Beijing pas acara Indonesia-China Business Forum. Ini nunjukin kalau skala kerjasamanya ini serius dan levelnya udah internasional. Terus proyeknya spesifiknya apa aja? Nah, fokusnya itu ada dua. Pertama, bangun pembangkit listrik tenaga surya, alias PLTS, tapi yang terapung. Kedua, pembangkit listrik tenaga bayu, atau yang kita kenal sebagai tenaga angin. Dua-duanya ini masa depan banget kan? Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ada kutipan dari Direktur BNBR. Intinya, langkah ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga buat mendukung target pemerintah kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Jadi ada visi jangka panjang yang lebih besar di baliknya. Tentu aja ya, mimpi besar dan proyek ambisius butuh modal yang besar juga. Nah, disinilah kita masuk ke pengumuman besar yang kedua. Perusahaan ini berencana menghimpun dana segar dengan jumlah yang, supermasif, 6,5 triliun rupiah, angka yang luar biasa besar. Pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di kepala kita, gimana caranya mereka bisa ngumpulin duit sebanyak itu? Jawabannya adalah lewat sebuah aksi korporasi yang namanya rights issue. Biar gampang bayangin gini deh, kamu adalah pemegang saham lama. Nah, perusahaan mau nerbitin saham baru. Kamu sebagai orang lama dikasih hak istimewa buat beli saham baru itu duluan. Biasanya sih dengan harga diskon. Itulah inti dari rights issue. Kalau kita lihat rincian rencananya, BNBR akan menerbitkan sampai 86,7 miliar lembar saham baru. Dengan rasio 2:1. Artinya setiap kamu punya 2 saham lama, kamu dapat hak untuk membeli 1 saham baru. Oke, sekarang kita udah tahu, ada dua langkah besar, kemitraan hijau dan rencana cari dana jumbo. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana cara kita menghubungkan kedua titik ini? Nah, alurnya jadi jelas banget kan? Langkah pertama, mereka terbitkan saham baru lewat rights issue. Kalau lancar, mereka dapat dana segar sampai 6,5 triliun. Nah, dana inilah yang nantinya akan jadi bensin untuk menjalankan proyek-proyek energi hijau bareng Envision. Sederhana, tapi sangat strategis. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Jadi, apa kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya gini teman-teman, kita sedang menyaksikan sebuah pivot strategis yang sangat signifikan dari BNBR. Mereka sepertinya sedang banting setir dari bisnis inti mereka yang lama, dan sekarang ngebut masuk ke sektor energi terbarukan yang lagi naik daun. Ini adalah sebuah pertaruhan besar yang menandai arah baru perusahaan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah strategi ganda yang ambisius ini, cari dana jumbo dan investasi hijau, bakal benar-benar berhasil mengubah masa depan perusahaan ini untuk jangka panjang? Keberhasilan transformasi ini pastinya akan jadi tontonan menarik bagi para pelaku pasar. Dan sekali lagi, ini menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk terus melakukan riset sendiri dan mengambil kesimpulan masing-masing.
Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa langkah baru BNBR ini bakal berhasil? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya.